Halo semuanya, perkenalkan aku Indri. Aku adalah seorang istri yang lagi isi waktu luang dengan membaca buku. Tujuannya untuk pembelajaranku pribadi sekaligus melatih public speakingku. Hari ini aku akan membaca buku yang berjudul Indonesia X-Files, karya Dr. Abdul Munim Idris SPF. Copyright Dr. Abdul Munim Idris SPF 2013. All right reserved, hak cipta dilindungi undang-undang. Penyunting Ida Wajdi, penyelaras aksara Nurjaman, penata aksara Hedots Dedi, desain sampul @platipo. Diterbitkan oleh penerbit Naura Books PT Mizan Publika, anggota IKAPI. Cetakan ke-1 Juni 2022. Kalau kita menutupi kebenaran karena merasa takut atau tak enak hati, itu justru yang melanggar etika. Hari ini aku akan melanjutkan bacaan aku masuk ke dalam subbab nomor 2 ya, kalau nggak salah. Sorry, udah lama banget nih aku nggak ngelanjutin bacaanku. Dan subbab ini memiliki judul pemeriksaan cairan vaginal. Pada kasus-kasus pemerkosaan, selain harus dicari tanda-tanda kekerasan seperti luka-luka pada daerah bibir, puting susu, pangkal paha, dan robekan selaput darah, maka pemeriksaan cairan vaginal, yaitu untuk mencari spermatozoa, merupakan pemeriksaan terpenting untuk dapat menentukan apakah pada wanita yang diperiksa itu telah terjadi persetubuhan atau tidak. Selain dapat memastikan bahwa persetubuhan telah terjadi, dari pemeriksaan spermatozoa yang terdapat dalam cairan vaginal, dapat pula diperkirakan kapan saat terjadinya persetubuhan. Penentuan waktu atau saat terjadinya persetubuhan sangat penting pada kasus pemerkosaan. Makin dekat waktu persetubuhan dengan saat pemeriksaan korban, makin besar pula kemungkinan telah terjadi pemerkosaan. Dari ketiga contoh kasus serta sedikit penjelasan di atas, berarti pemeriksaan air mani dilihat dari segi mediko-legal atau segi kedokteran forensik sangat penting, karena dapat membantu penyelesaian di dalam proses peradilan. Pemeriksaan itu sendiri sangat tergantung dari faktor waktu dan keaslian benda bukti. Untuk mencegah dan mengurangi kekurangan dalam pembuktian, ada beberapa hal yang harus diketahui, diingat dan dikerjakan dalam menangani kasus-kasus persetubuhan yang melanggar hukum lainnya, yaitu korban harus dengan segera pergi melapor ke kantor polisi terdekat dan menceritakan dengan baik kejadian yang telah menimpa dirinya, serta tidak melakukan tindakan-tindakan yang mungkin akan memengaruhi hasil pemeriksaan seperti mengganti pakaian yang dikenakan sewaktu peristiwa kejahatan itu terjadi atau membersihkan diri. 2. Polisi yang mendapat laporan kejadian itu harus segera pula mengirimkan korban ke dokter untuk dibuatkan visum et repertum. Tidak boleh ditunda karena hasil pemeriksaan dipengaruhi oleh waktu. Korban harus diantar oleh polisi untuk menjaga keaslian benda bukti, tubuh korban, dan pakaiannya. Jika tidak diantar, kemungkinan korban digantikan oleh orang lain selalu ada, atau korban menambah luka-lukanya dan melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat mengubah keaslian benda bukti. Dokter yang diminta bantuannya untuk membuat visum et repertum juga harus dengan segera melakukan tugasnya. Sebaiknya korban diperiksa dalam suatu ruangan khusus, tidak dicampur dengan pasien-pasien lain, karena korban selain mendapat kekerasan pada fisiknya juga menderita guncangan kejiwaan akibat peristiwa yang menimpanya. Akibatnya lebih berbahaya jika pemeriksaan dan perawatan tidak dilakukan dengan baik. Sebagai penutup, perlu juga diketahui bahwa istilah pemerkosaan itu bukan istilah medis, tetapi istilah hukum. Faktor yang terpenting adalah adanya unsur paksaan, dan ada tidaknya paksaan tentu tidak dapat dibuktikan oleh dokter. Hanya dari pemeriksaan yang baik dan dari keterangan-keterangan yang lengkap, hakim dan keyakinannya dapat menentukan apakah pemerkosaan itu telah terbukti atau tidak. Dokter hanya membantu dalam mengumpulkan bukti-bukti bahwa persetubuhan itu telah terjadi dan bahwa pada tubuh korban terdapat tanda-tanda kekerasan berupa luka-luka, serta membantu dalam memperkirakan waktu terjadinya persetubuhan. Kita akan masuk ke judul selanjutnya. Judulnya adalah Otopsi Bedah Mayat dalam Kasus Pembunuhan.
Pembunuhan yang terjadi di perumahan elit Sunter Paradise, Jakarta Utara, beberapa waktu lalu cukup menghebohkan dan bisa dikatakan langka. Cukup menghebohkan karena yang menjadi korban pembunuhan tersebut adalah ibu, anak, dan seorang pembantu rumah tangga. Mereka, para korban, dibantai dengan senjata tajam. Tersangka pelaku pembantaian atas diri Nyonya Kuswadi, putrinya Anita 10 tahun, serta pembantu rumah tangga mereka, Ati 21 tahun, ternyata seorang pemuda yang baru berusia 18 tahun, karyawannya sendiri. Motivasinya juga hal yang lumrah dan sepele, yaitu kekurangan dalam hal pembayaran gaji, yang menurut keterangan tersangka gajinya kurang dan selalu dipotong. Jika dibandingkan dengan peristiwa pembunuhan yang terjadi pada sekitar 1975 yang dikenal dengan kasus jalan perniagaan, kasus Sunter masih kalah jauh. Dalam kasus pembantaian di jalan perniagaan yang menjadi korban adalah sepasang suami istri, seorang putra dan seorang putrinya, serta seorang pembantu rumah tangga dan seekor anjingnya. Semua korban ditembak dari jarak sangat dekat, bahkan putrinya, karena tidak langsung mati setelah ditembak. Wajahnya langsung dibenamkan ke dalam bak mandi. Motivasinya? Masalah warisan. Hal yang unik ada dalam perkara bedah mayat. Jika dalam kasus jalan perniagaan, kelima korban dilakukan pemeriksaan bedah mayat atau otopsi forensik. Dalam kasus Sunter, yang dilakukan bedah mayat hanya pembantu rumah tangganya. Mengapa dapat terjadi hal yang demikian? Apakah terdapat perbedaan perlakuan? Apakah dapat dibenarkan bahwa kedua korban pembunuhan bisa diperiksa oleh dokter umum, bukan ahli kedokteran kehakiman atau ahli kedokteran forensik? Dan apakah dapat dibenarkan jika tidak dilakukan bedah mayat, tetapi cukup hanya dengan pemeriksaan luar? Jika bisa dibenarkan, lalu apa gunanya pemeriksaan bedah mayat dalam kasus pembunuhan? Instruksi Kapolri Nopol INS /E/20/9/7S, yaitu dalam butir 3 menjelaskan, dalam hal seorang yang menderita luka tadi akhirnya meninggal dunia, maka harus segera mengajukan surat susulan untuk meminta visum et repertum. Dengan visum et repertum atas mayat, berarti mayat harus dibedah. Sama sekali tidak dibenarkan mengajukan permintaan visum et repertum atas mayat berdasarkan pemeriksaan luar saja. Sedangkan dalam butir 6, instruksi tersebut berbunyi, jika dari keluarga korban atau mayat keberatan jika diadakan visum et repertum bedah mayat, maka kewajiban dari petugas Polri sebagai pemeriksa untuk secara persuasif memberikan penjelasan perlu dan pentingnya otopsi untuk kepentingan penyidikan jika diperlukan, bahkan ditegakkan pada pasal 222 KUHP. Pasal 133 KUHP 1 menyatakan dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya. Pasal 133 KUHP 2, permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, dilakukan secara tertulis, yang dalam surat itu disebutkan dengan tegas untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan bedah mayat. Orang yang berhak mengajukan surat permintaan visum et repertum korban memang pihak penyidik atau Polri. Adapun yang menentukan apakah harus dilakukan bedah mayat atau cukup hanya pemeriksaan luar juga pihak penyidik. Perihal yang berwenang melakukan pemeriksaan mayat adalah ahli kedokteran, kehakiman atau dokter. Dengan demikian, tidak dilakukannya pemeriksaan bedah mayat pada kedua korban kasus Sunter dan yang melakukan pemeriksaan juga hanya seorang dokter, bukan ahli kedokteran kehakiman. Secara hukum, KUHP dapat dibenarkan. Walaupun akan timbul pertanyaan, apakah yang demikian itu lazim terjadi di Jakarta, yang cukup banyak ahli kedokteran forensik? Jika kasusnya di Kalimantan atau di daerah yang tidak ada dokter forensik, yang ada hanya dokter puskesmas, kejadian seperti itu merupakan hal yang biasa. Namun sekali lagi perlu diingat, bahwa yang terjadi dalam kasus pembunuhan di Sunter, Jakarta Utara, tidak bertentangan atau dapat dibenarkan dengan Undang-Undang KUHP yang berlaku.
Akan tetapi, pihak penyidik harus sudah bisa mengantisipasi hasil pemeriksaan dokter yang hanya melakukan pemeriksaan luar, yaitu keterbatasan dalam hal penentuan sebab kematian korban. Tanpa bedah mayat, penyebab kematian korban tidak akan bisa ditentukan secara pasti. Dengan demikian, hal ini merupakan bahan untuk penasihat hukum jika kasusnya digelar di persidangan. Pelaku atau terdakwa hanya terbukti membuat atau menyebabkan luka dan tidak bisa dibuktikan bahwa ia yang membunuh atau menghilangkan nyawa korbannya. Perkiraan saat kematian pun akan menjadi lebih sulit atau kurang mendekati karena keadaan isi lambung tidak diketahui. Dalam kasus Sunter, keadaan tersebut bisa dimanfaatkan oleh penasihat hukum. Dalam kurung, ingat kasus Marsinah. Kewenangan pihak penyidik atau Polri dalam menentukan jenis pemeriksaan, apakah pemeriksaan bedah mayat atau cukup pemeriksaan mayat bagian luarnya saja, hendaknya dikaitkan dengan ada tidaknya unsur pidana dan ada tidaknya penuntutan. Jika kasusnya jelas merupakan kasus tindak pidana, seharusnya pihak penyidik dengan kewenangan yang dimilikinya melaksanakan bedah mayat. Kita akan masuk ke subjudul selanjutnya, yaitu mati ditembak atau karena ledakan mobil. Republika edisi Kamis 2 April 1998 memuat berita perihal misteri pria yang tewas dalam ledakan mobil di Ramallah. Kepala Polisi Palestina di tepi barat, Kolonel Jibril Rajab, mengatakan bahwa hasil otopsi membuktikan bahwa pria yang tewas adalah Muhyiddin Syarif, petinggi Hamas yang paling dicari agen Mossad, Dinas Rahasia Israel. Selanjutnya, Jibril mengatakan bahwa Syarif tidak tewas akibat ledakan. Ia ditembak hingga tewas oleh orang tak dikenal dan tubuhnya diletakkan di dalam mobil yang kemudian diledakkan. Hasil penyidikan tersebut menepis berita bahwa telah terjadi upaya serangan bom mobil yang gagal. Polisi juga menyimpulkan bahwa mobil tersebut telah dipasangi bom sebelum mayat Syarif diletakkan di dalamnya. Pemeriksaan kedokteran forensik atas mayat Syarif dapat membuktikan bahwa luka bakar pada tubuh korban terjadi setelah petinggi Hamas tersebut meninggal. Istilah kedokteran forensiknya, luka tersebut merupakan luka postmortal atau pasca kematian. Sedangkan luka tembaknya merupakan luka yang terjadi sewaktu korban masih hidup atau luka intravital. Dan luka tembak tersebut merupakan luka yang menyebabkan kematiannya. Dalam pemeriksaan kasus pembunuhan, di mana pada tubuh korban ditemukan banyak luka, apalagi jika luka tersebut disebabkan oleh kekerasan atau benda yang berbeda, misalnya luka bakar dan luka tembak, atau luka tusuk dengan luka memar. Maka, dokter forensik yang melakukan pemeriksaan harus dapat menentukan urutan terjadinya perlukaan atau umur luka, mana yang pertama dan mana yang berikutnya. Penentuan urutan terjadinya perlukaan pada tubuh korban, selain penting dalam rekonstruksi, juga berkaitan dengan masalah tanggung jawab. Siapa yang hanya membuat luka korban dan siapa yang melukai korban sampai tewas, misalnya dalam kasus pengeroyokan. Dalam kasus tewasnya petinggi Hamas tersebut, terbukti bahwa pemeriksaan forensik dapat menentukan skenario yang sebenarnya. Timbulnya reaksi jaringan tubuh manusia terhadap rangsangan yang datang dari luar, misalnya trauma, merupakan penjelasan perihal mekanisme bagaimana tubuh manusia merespons rangsangan yang dapat dari luar. Reaksi tersebut dapat diketahui dengan pemeriksaan mikroskopis atas luka yang terjadi. Tubuh jaringan atau sel yang telah mati tidak dapat bereaksi atas rangsangan yang diberikan. Pemeriksaan yang paling sederhana untuk mengetahui adanya reaksi sel, jaringan atau tubuh manusia terhadap trauma adalah dengan melihat adanya infiltrasi atau serbukan sel radang yang terdapat di sekitar luka. Waktu yang dibutuhkan agar sel radang dapat menyerbuk luka adalah sekitar 4 jam. Dengan demikian, kita tidak akan dapat mengetahui mana luka yang pertama dan mana yang berikutnya, jika waktu terjadinya luka pertama dengan luka berikutnya mempunyai tenggang waktu minimal 4 jam. Maka kita tidak dapat menentukan urutan terjadinya luka pada tubuh korban. Seperti pada kasus pengeroyokan yang dalam tempo kurang dari 1 menit dapat terjadi banyak luka.
maka tidak mungkin dokter dapat menentukan mana luka yang pertama dan mana yang berikutnya. Ini, sekali lagi, jika pemeriksaan yang dilakukan hanya terbatas pemeriksaan mikroskopis untuk melihat infiltrasi sel radang saja. Dengan metode pemeriksaan yang lebih canggih, yaitu pemeriksaan histokimia, di mana perubahan kimiawi dalam hal ini, histamin dan serotonin yang terjadi pada setiap luka intravital dapat diketahui melalui pemeriksaan mikroskopis. Setelah jaringan tersebut diberi pewarnaan khusus, pemeriksaan histokimia dapat membedakan luka pertama dengan luka berikutnya dengan tenggang waktu sekitar 15-30 menit. Jadi, apabila korban yang mendapatkan luka pertama tidak segera tewas, kemudian selang 15-30 menit berikutnya mendapat trauma yang lain, maka urutan kejadian tersebut dapat terdeteksi oleh dokter forensik yang memeriksa korban. Jika dalam waktu kurang dari 15-30 menit, korban mendapat serangan trauma dan kekerasan, maka tidak mungkin dapat diketahui urutan terjadinya perlukaan atas diri korban. Dalam kasus tewasnya Muhyiddin Syarif, dokter dapat memastikan bahwa luka akibat ledakan merupakan luka yang terjadi setelah korban tewas karena pada luka tembak ditemukan infiltrasi sel radang atau perubahan kimiawi. Sedangkan pada luka akibat ledakan tidak ditemukan. Jika tubuh korban yang menderita luka bakar, pemeriksaan untuk menemukan ada atau tidaknya jelaga dalam saluran pernapasan dan kadar COHB atau karboksihemoglobin dalam darah dapat menentukan apakah yang terbakar itu manusia yang masih hidup atau sudah jadi mayat. Tindakan pengelabuan untuk menghilangkan jejak dan mempersulit pengungkapan kasus merupakan hal yang biasa. Setiap dokter forensik yang baik dapat memberi penjelasan. Kembali pada kasus tewasnya petinggi Hamas yang merupakan target utama Mossad, dapat ditentukan bahwa paling tidak ada tenggang waktu sekitar 15-30 menit pemeriksaan histokimia atau sekitar 4 jam infiltrasi radang antara luka tembak yang menewaskan Syarif dengan saat terjadinya ledakan. Dengan demikian juga dapat dipastikan bahwa pembunuhan tersebut sudah direncanakan dengan baik. Peristiwa Muhyiddin Syarif tersebut membuktikan bahwa ruang lingkup kedokteran forensik dan pemeriksaan forensik lainnya tidak hanya bermanfaat pada kasus kriminal biasa, melainkan dapat juga berperan pada kasus yang bermuatan politis dan yang berkaitan dengan hak asasi manusia atau HAM, seperti penganiayaan terhadap para tawanan dan pada kasus tewasnya seorang tahanan. Adanya ciri yang khusus perihal perlukaan yang terjadi pada tahanan menyebabkan kalangan kedokteran forensik harus selalu waspada jika ia pada suatu saat diminta melakukan pemeriksaan. Dalam kasus-kasus tersebut, keberhasilan pemeriksaan kedokteran forensik sangat tergantung pada faktor waktu pemeriksaan dan koordinasi dengan pihak yang terkait. Dalam buku forensik yang terbaru, ada bab tersendiri yang membahas kemungkinan terjadinya kasus-kasus tersebut. Misalnya, dalam buku Forensic Pathology edisi kedua karangan Bernard Knight, terdapat bab yang berjudul Abuse in Human Rights, Deaths in Custody. Bab tersebut menjelaskan bahwa sistematika pemeriksaan forensik dan pola kelainan serta penafsirannya pada kasus kematian di dalam tahanan. Perkembangan di dalam ilmu kedokteran forensik tersebut perlu diketahui oleh aparat penegak hukum dan para aktivis HAM. Oke, kita selesai dulu sampai sini ya. Nanti aku akan baca lagi subjudul selanjutnya dengan judul Bedah Mayat untuk Kecelakaan Pesawat. Oke, terima kasih yang masih mendengarkan sampai saat ini. Mohon maaf, saya sudah lama tidak upload. Dan terima kasih untuk yang mendengarkan. Semangat terus dan tetap waras. Bye.